Ini terjadi karena mereka tidak saling memahami satu dengan yang lainnya. Mereka tidak sadar bahwa pasangan hidupnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sang suami menganggap tidak menyadari bahwa istrinya punya kelebihan dan kekurangan. Juga sang istri demikian. Nah, ketika terjadi penyadaran bahwa istri punya kelebihan, punya kekurangan, suami punya kelebihan dan kekurangan, dan mau menerima, di sini baru ada keharmonisan. Sekarang belum terjadi keharmonisan karena setiap orang ingin merubah pasangannya. Suami ingin merubah istrinya, istri juga ingin merubah suaminya, dan ini tidak mungkin. Karena laki-laki begini, perempuan begini. Saya sering sekali mendengar seorang lelaki, seorang suami yang mengeluh istrinya cewek, istrinya banyak omong. Ya, di mana-mana di seluruh dunia, istri itu atau wanita itu memang banyak omong. Ini disebabkan karena dia ditakdirkan dalam satu hari dia harus mengeluarkan kata 21.000 kata. Dibandingkan laki-laki hanya mengeluarkan kata 7.000 kata. 7.000 dibanding 21.000 jauh kan? Makanya istri-istri di mana-mana itu sukanya ngomel. Pagi-pagi sudah bertengkar dengan anak-anak. Siang bertengkar ngomel. Di rumah ngomel, di kantor ngomel. Sore ngomel. Nah, memang itu pekerjaannya, memang itu karakternya. Laki-laki hanya 7.000 kata. Kalau 7.000 kata itu sore jam 4 sudah habis stoknya. Maka banyak ibu-ibu, suami saya malam-malam gak mau diajak ngomong, diam aja kerjanya. Ya memang karena stok katanya sudah habis, gimana ngomong lagi. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini memang hukum alamnya. Maka bapak-bapak atau ibu-ibu yang saat ini mendengar atau yang menyaksikan, jangan pernah menyalahkan istri yang cerewet, jangan pernah. Dan ibu-ibu jangan menyalahkan suami yang diam, yang begel. Jangan. Karena memang seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus ketahui. Mengetahui keadaan para istri kita, mengetahui keadaan para suami kita. Dan sesungguhnya, baik itu pada wanita, pada laki-laki yang sempurna, laki-laki yang sempurna, wanita yang sempurna adalah yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu sama ibaratnya, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kalau tangan kanan aja ada, kalau yang baik aja ada, itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka yang namanya orang spiritual, yang mampu merubah nasib, yang mampu merubah takdir, itu adalah mereka yang menyadari, setelah menyadari, mau menerima kelebihan dan kekurangan, baik yang ada pada dirinya, maupun yang ada pada orang-orang di sekitarnya. Dan setelah itu, dia tahu diri, apa kapasitasnya, apa potensi dirinya, apa pekerjaannya. Kemudian, lakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas, yang namanya nasib kita pasti berubah. Pasti berubah. Kemudian, ketika kita melakukan profesi kita dengan baik, misalnya kita jadi pemimpin yang baik, kita menjadi pemimpin yang ikhlas, kita akan terus menjadi pemimpin. Kita akan terus menjadi pemimpin. Intinya, kita adalah Tuhan kecil. Di dalam diri manusia itu ada Tuhan kecil yang disebut dengan Atma. Kemampuan Atma persis sama dengan kemampuan Tuhan, tetapi bedanya kecil. Kita kecil, Tuhan itu maha luas. Dan kita yang menentukan jodoh kita, kita yang menentukan nasib kita, dan kita yang menentukan takdir kita. Om
Santi, 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 Om.